jalan-jalan memetik pepaya. Pepaya dipetik menggunakan papan. Disambut salam saya sebagai bukti rasa persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Indonesia mukhtalifah wa khalaqal uquwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat kelapangan waktu. Sudah menjadi kewajiban kita untuk bersyukur dengan lisan kita. Selanjutnya apa? Bersyukur dengan amal perbuatan kita. Bagaimana caranya? Al-Imam Abu Bakar Asy-Syafi'i Ad-Dimyati pada kitabnya yang monumental bertajuk I'anatut Talibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in, beliau mendefinisikan asyukru huwa sarful abdi ala ma an'ama Allah khuliqa li ajli. Syukur itu adalah memanfaatkan, mentasarrufkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Hadirin Dewan Hakim yang saya muliakan, rekan-rekan aparatur sipil negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saya banggakan. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa keberagaman, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan, merupakan sebuah sunatullah dalam penciptaannya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, wabil khusus umat manusia yang ada di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Perbedaan suku, perbedaan etnis, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, bahkan perbedaan agama. Satu sisi, perbedaan itu merupakan sebuah keunikan, merupakan sebuah kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bangsa kita. Tapi di sisi lain, apabila kita tidak pintar dan tidak pandai merawatnya, tidak hebat dalam menjaganya, maka tidak mustahil akan memicu konflik-konflik, entah konflik antar etnis, entah konflik antar suku, entah konflik antar agama. Kemudian ditambah lagi, jika ada oknum-oknum atau pihak-pihak lain yang tidak menginginkan Indonesia hebat, yang tidak ingin Indonesia maju, yang tidak ingin Indonesia bermartabat, mereka akan memicu konflik-konflik melalui perbedaan-perbedaan itu. Inilah bahan yang akan menjadi syarahan saya pada kesempatan ini. Bertitik tolak dari Al-Quranul Karim
pada surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Dewan Hakim yang saya muliakan, rekan-rekan aparatur sipil negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saya banggakan. Ayat yang saya bacakan tadi terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan-perbedaan di antara kita. Mulai dari perbedaan jenis kelamin yang diidentifikasi oleh Allah dengan sebuah ungkapan inna ja'alna. Apabila kita telusuri kamus bahasa Arab, ja'ala, Allah menciptakan manusia itu dengan haknya sebagai Tuhan permukaan bumi ini. Kita tidak bisa komplain, kita tidak bisa protes apakah jenis kelamin kita laki-laki atau jenis kelamin kita perempuan. Kemudian kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Manusia bertebaran ke permukaan bumi ini. Mereka berbentuk dari komunitas-komunitas. Itulah yang nanti menyebabkan kita berbeda bangsa, berbeda suku, bahkan berbeda bahasa. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili pada kitab tafsirnya yang bertajuk Al-Munir menukilkan dua periwayatan tentang ayat ini. Yang pertama, ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah,
salah seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Lalu para sahabat protes kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah kita mengizinkan seorang bekas budak untuk mengumandangkan azan?" Lalu turunlah ayat ini. Satu lagi periwayatan yang disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhair. Rasulullah SAW menyuruh, memerintahkan Bani Bayadah untuk menikahkan putri mereka dengan salah seorang budak, bekas budak yang merupakan ahli bekam yang bernama Abu Hindun. Lalu keluarga Bani Bayadah komplain kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, haruskah kami menikahkan putri kami dengan bekas budak ahli bekam?" Lalu turunlah ayat ini. Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab MA pada kitab tafsirnya yang monumental Al-Misbah menukilkan dua periwayatan ini tentang asbabun nuzulnya. Seraya beliau menambahkan, apapun asbabun nuzul ayat ini, yang jelas manusia dihadirkan ke permukaan bumi ini dari satu sisi, dari satu sumber. Maka tidak ada alasan, maka tidak ada wajar bahwa satu suku, satu bangsa lebih hebat dari bangsa yang lain, merasa bangga dengan bangsanya, merasa bangga dengan warna kulitnya, merasa bangga dengan etnisnya, sehingga merendahkan orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa aba'akum wahid, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabb Tuhan kamu itu satu, sesungguhnya Bapak kamu itu satu, dan tiap-tiap kamu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan orang Arab, kecuali bittaqwa, dengan ketakwaannya. Sebagaimana kita maklumi, at-taqwa huwa melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimtisalil awamir wajtina bin nawahi. Lalu hadirin wal hadirah wal mukminin wal mukminat yang hadir pada kesempatan ini, penciptaan yang berbeda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa ikhtilafi alsinatikum wa
dan sebagian daripada tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan penciptaan bumi, dan penciptaan perbedaan bahasamu, dan penciptaan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dewan Hakim yang saya banggakan, Dewan Hakim yang saya muliakan, rekan-rekan aparatur sipil negara yang saya banggakan. Ayat yang saya bacakan tadi terdapat di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22, di mana Allah menciptakan langit dan bumi kemudian disinkronisasikan dengan penciptaan bahasa kita, dengan penciptaan warna kulit kita. Kita tidak diminta menjadi orang Indonesia. Kita tidak pernah meminta dilahirkan di suku Melayu. Kita tidak pernah meminta dilahirkan di suku Jawa. Kita tidak pernah meminta dilahirkan di suku Cina. Kita tidak diminta, kita tidak pernah meminta kita dilahirkan berkulit putih. Kita tidak pernah meminta kita dilahirkan berkulit hitam. Itu adalah anugerah. Itu merupakan sunatullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan orang lain yang kita anggap lebih rendah dari kita, karena kita hebat dalam bangsa, karena kita lebih hebat dalam bahasa, karena kita lebih bagus dalam bentuk rupanya. Banyak sekali contoh-contoh apabila kita kaitkan dengan konteks kekinian. Perbedaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia dijadikan alat untuk merendahkan orang lain. Kita tentu ingat pembantaian umat muslim di Rohingya, Myanmar, disebabkan oleh perbedaan agama dan suku. Maka terjadilah pembantaian yang sadis. Kita ingat pembakaran Masjid di Tolikara, Irian Jaya, Papua. Kita ingat peristiwa Poso. Kita ingat yang lebih global lagi, ISIS yang mencoreng harkat dan martabat umat Islam. Semua itu merupakan hal-hal yang harus kita singkirkan di dunia ini, karena apapun bentuknya, dalam hal-hal yang menyeret nama-nama agama untuk melakukan tindak kekerasan, maka hal itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin yang saya banggakan. Terakhir, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, perbedaan etnis, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, bahkan perbedaan agama, itu merupakan sunatullah dalam penciptaannya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua, sebagai seorang muslim dan muslim di negeri ini merupakan mayoritas, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk bertindak sebagai garda terdepan dalam rangka kita membangun keberagaman untuk membentuk persatuan dan kesatuan di negara yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, bagi non muslim, mari kita sama-sama menjaga toleransi di atas keberagaman yang ada di bumi pertiwi ini. Hadirin yang saya muliakan, Dewan Hakim yang saya muliakan, demikian tausiah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Jalan-jalan ke Bangka Barat, singgah sebentar di warung Mamang Hasan. Jika ingin menjadi bangsa yang bermartabat, maka kita bangun keberagaman di atas persatuan dan kesatuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.